Permisi Pak, di sini kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan akan melakukan observasi tentang masalah-masalah apa yang sedang terjadi di keprofesionalan ini. Sebelumnya Pak, boleh Bapak perkenalkan diri dulu Pak? Ya, nama saya Presiden Simanjuntak SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian Humas di SMA Negeri 1 Batu Cirebon. Baik Pak, di sini saya akan menanyakan pertanyaan ya Pak. Yang pertama itu, apa saja kasus atau permasalahan yang sering Bapak atau Ibu guru di sini alami sebagai seorang guru di sekolah ini Pak? Kasus terhadap siswa ya, Ya. kalau terhadap siswa ya satunya ya masih hal-hal lama, bolos, keterlambatan, dan ketidakhadiran siswa. Kalau untuk profesion guru itu Pak, masalah apa Pak yang sering terjadi misalnya di bagian profesinya gitu Pak? Kami juga ya guru ini dulu kadang terlambat, kadang nggak menjalankan tugas karena sesuatu hal, urusan keluarga dan lainnya. Jadi memang itu sering terlambat, jarang datang. Baik Pak, ini yang pertanyaan kedua ya Pak. Apakah pernah terjadi kasus guru berselisih dengan siswa atau orang tua siswa Pak? Terus bagaimana masalah kasus ini diselesaikan? Kasus guru dengan siswa Atau orang tua siswa Pak? atau dengan orang tua siswa, ya permasalahannya ini pernah terjadi. Nah, biasanya kalau menyelesaikan kasus ini dilaksanakan dengan musyawarah di ruang BK, di ruang bimbingan konseling. Kalaupun tidak sanggup lagi, belum dapat penyelesaian, kami bawa ke kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi untuk menyelesaikan, tapi tetap dengan secara kekeluargaan. Lalu apakah ada kasus pelanggaran kode etik guru di sekolah ini Pak? Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Tidak ada ya Pak? Lalu di sini bagaimana cara sekolah menangani guru yang sering tidak disiplin atau menjalankan tugas dengan baik? Jadi selalu dilakukan memberikan teguran ringan, mengirimkan surat, kemudian yang kedua kalau masih tetap dipanggil oleh kepala sekolah, dan kalau masih tetap membandel akan dilaporkan ke pimpinan tertinggi, yaitu pimpinan lebih tinggi lagi, yaitu dinas. Tapi kalau ke tahap seperti itu belum pernah terjadi, hanya sampai batas bimbingan dan petunjuk atau arahan dari kepala sekolah. Lalu Pak, apakah guru pernah mengalami tekanan dari luar Pak? Misalnya tekanan dari kepala sekolah atau wali murid gitu Pak? Dalam menjalankan tugasnya gitu ya. Iya Pak. Tekanan dari luar kayaknya setahu saya belum pernah ada. Kalaupun ada itu hal-hal, contohnya ada masalah siswa dilapor sama orang tua, ya orang tuanya dengan emosi datang, hanya sebatas itu. Kalau ditekan sudah marah-marah, dia datang, kenapa begini, ya, kita jelaskan, orang tuanya kembali nggak emosi lagi lah gitu ya. Sampai situ, kalau tekan yang lain belum pernah saya hadapi di sini. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan saya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan kami selanjutnya itu bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus-kasus guru yang viral di media sosial? Apakah hal ini untuk mempengaruhi sikap guru di sekolah ini Pak? Kalau tanggapan saya sangat tidak setuju, dan itu maunya jangan terjadi. Contohnya asusila kepada siswa, bahkan yang guru-guru yang tiktoker itu yang sering, saya nggak setuju. Apakah itu berpengaruh Pak terhadap keprofesionalan guru di sekolah ini Pak? Ya pasti berpengaruh lah, sehingga marwah guru itu pasti akan hilang kalau ada hal yang negatif dimunculkan di media sosial, melalui TikTok apa YouTube atau segala macam, pasti berpengaruh. Marwah guru itu semakin turun, dan itulah sekarang ya mulai terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Untuk pertanyaan kami selanjutnya Pak, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab utama munculnya kasus-kasus keprofesian guru di sekolah ini? Penyebab utama
Ya, kalau penyebab utamanya bukan lagi ekonomi, bukan. Saya nggak tahu lah penyebab utama apa ya. Memang mental pribadinya, Kalau masalah pribadi dia gurunya seperti itu. itu ya? Karena guru itu bukanlah malaikat kan. Ada yang sudah menyandang profesi guru tapi belum profesi guru yang sebenarnya. Kalau masalah kesejahteraan sudah ada gaji, sudah ada sertifikasi bagi yang sudah dapat. Bukan lagi ekonomi. Dulu memang ekonomi lah salah satunya. Sekarang ya, apalagi memang mentalnya sudah. Kalau ada guru-guru yang berbuat positif, memang mentalnya sudah. Kalau saya bilang dicabut aja itu sekarang. Selanjutnya Pak, apa langkah biasa Bapak lakukan ketika menghadapi permasalahan profesional seperti yang disebutkan? Langkahnya, ya, yang pertama tetaplah dimusyawarahkan, didiskusikan, gimana, kenapa harus begitu. Ya, kalaupun seperti tadi tidak lagi, masih tetap dilakukan ya, tetap kita punya petunjuk dari pimpinan yang lebih tinggi lagi, dengan dinas, bahkan sampai ke bupati. Lalu Pak, selanjutnya itu apakah ada kasus ketimpangan pembagian tugas mengajar atau tanggung jawab guru Pak di sekolah ini? Enggak, sama sekali enggak ada. Karena udah penuntutan jam 24 itu, Iya. ya enggak ada masalah lagi sekarang. Lalu Pak, di sini kan Pak, bagaimana guru menghadapi situasi ketika tuntutan administrasi itu terlalu berat hingga mengganggu proses pembelajarannya? Yang tadi? Bagaimana guru menghadapi situasi ketika tuntutan administrasi gitu Pak? Ya, menghadapinya ya dihadapi aja lah. Bilangnya. Suatu sisi kita harus di kelas, satu sisi harus dituntut administrasi A, B, C, D, E. Ya. Kadang ya memanfaatkan media sosial lah. Contohnya mengambil dari ini, contohnya apa itu namanya RPP, diambil di sini ini. Kalau buat sendiri itu nggak habis-habis, nggak jadi kita ngajar. Bahkan pinjam punya teman, ada teman di sana, pinjam lah, ini. Itulah kebijakan yang bisa diambil. Baik Pak, sekian sih Pak pertanyaan dari kami Pak. Ya. Kami terima kasih Pak. Oke.